Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Ya, kali ini jumpa lagi dengan Pak Guru Edo ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran kedua ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar ya, agar kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan ya. Jangan malas ya, karena orang yang sukses menggapai cita-cita bukanlah orang yang malas ya. Yang orang yang rajin akan bisa menggapai cita-cita yang diinginkan ya anak-anak. Mari kita simak pembelajaran kedua ya. Untuk pembelajaran kedua ya. Ya, ini ada anak terus ada tanda tanyanya ya. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita ya. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya ya. Nana juga pasti makanan pokoknya juga sama dengan beni ya. Nasi ya. Kemudian ini bijak menggunakan merawat memperindah, ada kata-katanya itu ya. Ayo berdiskusi. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu, ini tidak diskusi, ditulis soalnya, dikerjakan ya. Nah, ini apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Tadi apa? Ya, kemudian dua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu ya. Kemudian soal ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya, itu juga. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ketujuh, yang terakhir, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu ya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen untuk bernapas kita ya. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan ya. Istilah kita mungkin mubazir ya, membuang-buang makanan ya. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni ya, kita bayangkan, coba kita bayangkan. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu
memanfaatkan makananmu dengan baik, ya pasti anak-anak sudah manfaatkan. Kalau makan nasi selalu dihabiskan ya anak-anak, jangan sampai tersisa ya, eman-eman ya. Ya, berpikirlah sebelum kamu membuangnya itu ya. Itu ada gambar itu. Sawahnya dibajak ya, hari ke-1 ya. Padi ditanam 21 sampai 30 hari. Kemudian mulai berbiji 100 hari. Padi dipanen 120 hari, sekitar 3. Nah, 120 itu ya sekitar 4 bulan ya. Padi diambil dari sawah ya pada hari 122, kemudian padi jemur 130. Padi siap jadi beras 132 hari ya. Maka dari itu, dari gambar ini, maka berpikirlah sebelum kamu membuangnya ya. Kalau makan ya harus dihabiskan ya. Tuh. Kemudian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar A itu menebang pohon. B menanam pohon. C ada anak mencabut daun yang sedang ditanam. Ya. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan ya. Ini membuat kotakan lagi ya, tabel ya, membuat kotak ya. Pertanyaannya ditulis ya. Contoh ya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A berarti orang sedang menebang pohon ya. Apakah tindakan tersebut baik? Jika kamu jawab tidak baik, berikan alasanmu mengapa tidak baik, karena mungkin bisa mengakibatkan banjir atau tanah longsor ya. Kemudian dampak bagi lingkungannya, begitu gambar A. Dampak bagi orang lain juga begitu. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain ya? Tuh, kerjakan ya. Kerjakan gambar A, gambar B, gambar C, dikotai ya, di kotak ya. Kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Ada lagi pertanyaannya ya. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Itu juga jawab apakah yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya ya. Itu dikerjakan ya. Kemudian bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak ya. Itu ada kotak lagi ya tugasnya. Pertanyaan, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tanam tumbuhan. Misalnya jawaban ya uraian ya. Menyirami bunga atau tumbuhan setiap hari ya. Tuh ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan ya. Kemudian kamu uraikan jawaban-jawabannya ya. Setelah itu bawahnya, mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan ya. Ya, sekarang bawahnya, ayo berlatih. Ya. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menaksir bilangan desimal? Ya. Untuk menaksir bilangan desimal kamu bisa membulatkannya ya.
Caranya hampir sama dengan kamu bulatkan bilangan bulat ya. Tuh. Ya, kita akan mempelajari bilangan desimal membulatkannya ya. Ini tidak ya. Nah, ini. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Di sini ada garis bilangan. Lebih dekat manakah bilangan 5,3 ke 5,0 atau 6,0 ya. Nanti ya, kamu jawab itu di sini ditulis soalnya ya. Tuh. Selanjutnya bawahnya ya. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Ini 5 ya, 5,23 itu. Lebih dekat manakah bilangan 5,23 ya? Lebih dekat ke 5,20 atau 5,30 ya. Di sini kamu jawab. Bagaimana melakukan pembuatan desimal ya? Ya, kamu juga jawab ini. Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat ya? Tuh. Kemudian bawahnya misal bilangan 2,456 coba bulatkan ke seperatusan terdekat. Jelaskan alasanmu ya. Ini dibulatkan ke seperatusan terdekat berarti nanti kita lihat di sini ya. Ini jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Ya. 5 bulatkan ke atas ya. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5 misal ini dibulatkan ke bawah ya. Nih. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan ya. Tugasnya ini kamu kotai ya dibentuk tabel ini. Saya kasih contoh satu ya. Tanaman jambu. Tinggi dalam sentimeter 136. Ya, tinggi dalam meter dibagi 100 berarti 1,36 ya. Pembulatan ke per 10 terdekat ya. 1,36 per 10-nya nanti ya. Ini kan per 10 per 100 ya. Kalau 1,36 1,33-nya itu per 10, 6-nya per 100. Nanti sini bulatkan ke per 10 terdekat. Nah, di sini kan 1,36. 6-nya ini kan ke atas, berarti sini kamu bisa jawab 1,4 ya. Itu satu contoh yang Pak Edo kasih contoh kepada anak-anak ya. Nanti untuk yang ini anak-anak ya, jangan dikotai ya. Kemudian bawahnya ya. Untuk ini tidak usah ya. Ya. Apakah kita sudah paham? Nanti kita lihat ya. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut ya. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Ini dikerjakan ya. Tuh ya. Kemudian bawahnya ini ayo berkreasi ya. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amati kolase berikut ini, gambar dulu.
kupu-kupu. Kemudian ini bisa ditempeli daun-daunan ya, atau kertas atau biji-bijian ya. Ya. Kemudian ya ini nggak usah ya. Langkah-langkahnya ini buat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu ya. Bahan, daun, batang tumbuhan, dan lem. Langkah siapkan bahan. Ini ada lem, ada mungkin daun ya. Kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu minta sketsa gambar kupu-kupu pada gurumu ya. Ini gambar kupu-kupu dulu ya. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu ya. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi ya. Kalau menempel jangan sampai melewati batasnya. Nanti kalau melewati batasnya nggak rapi ya anak-anak ya. Tuh. Kemudian pajang karya seni dari tumbuhan kering buatanmu ya. Dipajang, dikasih figuran, nanti pasang di rumahnya anak-anak, dikasih nama ya. Ini loh karyanya. Misalnya itu ya. Oh bagus ya, dikasih figura kan bagus ya. Tuh bisa kita letakkan di kamar atau di ruang tamu atau di ruang makan ya, bahwa kita sudah membuat karya seni dengan bagus anak-anak ya. Ya kali ini penjelasan dari Pak Edu itu dulu ya anak-anak. Mungkin jika belum paham, nanti bisa bertanya pada Pak Edu ya anak-anak ya. Untuk kali ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.